Tertinggi, Bu. Tertinggi ya. Kemudian kita juga kemarin membahas definisi dari Undang-Undang Dasar itu apa, kemudian kedudukan dari Undang-Undang Dasar itu apa saja ya. Kemudian kita membahas juga mengenai pembukaan ya, kenapa kok pembukaan itu tidak pernah diamandemen ya. Jadi hari ini kita masuk ke amandemen, 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar tetapi tidak pernah diamandemen karena Undang-Undang Dasar merupakan pokok kaidah negara yang fundamental ya, yang memenuhi unsur-unsur dari segi terjadinya karena telah ditentukan oleh the founding father ya, atau pendiri negara Indonesia ini. Kemudian yang kedua dari segi isinya ya, memuat apa saja tujuan negara baik secara umum dan khusus. Kemudian pernyataan kemerdekaan ya. Kemudian juga memuat mengenai bentuk negara dan juga memuat mengenai dasar negara. Jadi karena isinya itu sudah sangat fundamental, ya, jadi tidak perlu diamandemen. Ya, kemudian apa sih definisi dari amandemen? Ya, amandemen itu berasal dari kata to amend ya, dari bahasa Inggris yang artinya merubah. Ya. Sebenarnya untuk definisi ini banyak sekali. Kita ini ambil. Amandemen adalah prosedur penyempurnaan ya, tanpa harus langsung mengubah UUD dan merupakan pelengkap serta rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Jadi yang namanya amandemen itu adalah menyempurnakan ya, menyempurnakan dengan cara apa? Dengan cara menambah atau mengurangi ya isi dari Undang-Undang Dasar itu. Kita ambil contohnya, mengurangi atau membuang dan kemudian menggantinya. Seperti di pasal 1 Undang-Undang Dasar kita. Ya. Bunyinya apa? Jadi ada 3 ayat di situ bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Ini sebelum amandemen, ya. Kemudian diubah setelah amandemen, yang MPR-nya dibuang, ya, dihapuskan, kemudian diganti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi dibuang, kemudian diganti dengan yang sesuai. Kemudian kalau yang ditambahi, nah, ditambahi itu ada pasal 28. Ya, pasal 28 tadinya 28 aja, ya, sekarang setelah amandemen itu ditambahi 10 pasal ya, 28A, B, C sampai 28J. Bisa difahami untuk definisi dari amandemen ini? Jadi di sini itu prosedur penyempurnaan ya, dengan cara apa? Dengan cara menambahi atau mengurangi ya dokumen-dokumen yang ada atau substansi yang ada dalam Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada dasar pemikiran amandemen. Sebelum kita membahas dasar pemikiran atau dalam hal ini latar belakang, kenapa kok Undang-Undang Dasar itu diubah atau diamandemen, ya, kita bahas dulu nih. Peristiwa apa? Di sini amandemen pertama itu tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Amandemen pertama. Tahun berapa? Tahun 1999. Iya, tahun 99. Ya, itu amandemen pertama. Nah, sebelum terjadi amandemen, itu ada peristiwa apa? Sebelum tahun 99 itu ada peristiwa apa? Masih ingat nggak? Kalian belum lahir ya? Saya aja masih kelas 2 SMP waktu itu. Ya, ingat betul saya ya. Ada apa? Tahun 1998 itu ada reformasi. Iya apa enggak? Ya. Ya meskipun kalian belum lahir, tapi kan belajar ya sejarah. Itu mungkin SMP atau SMA sudah dikasih gitu. Jadi tahun 98 itu Indonesia itu mengalami krisis moneter. Waduh, harga-harga itu melonjak berkali-kali lipat,
dolar yang tadinya itu $1 2.500, ya waktu itu tuh $1 itu bisa kalau nggak salah 16.000 atau berapa, ya. Kemudian segala macam harga naik, akhirnya memicu demonstrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia, ya, yang dipelopori ya pastinya mahasiswa, ya, tahun 98 itu. Demo di mana-mana, penjarahan, ya. Jadi banyak sekali penjarahan. Kemudian pemerkosaan juga banyak, pembakaran juga banyak. Ya. Kemudian mereka para mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat ini menuntut adanya reformasi. Nah, tuntutan reformasi itu apa saja? Mungkin bisa ditambahi ya di catatan, karena di sini nggak ada di PPT. Jadi tuntutan yang diminta oleh para mahasiswa itu dan sejumlah masyarakat, yang pertama adalah pembubaran dui fungsi ABRI. Ya, sekarang namanya TNI, kalau dulu namanya ABRI. Jadi dulu ABRI itu tidak hanya tugasnya itu menjaga NKRI, enggak apa, tapi juga ya, makanya diminta untuk dui fungsi ABRI itu dibubarkan. Kemudian tuntutan yang lain apa? Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apalagi tuntutannya? Tuntutannya adalah memberantas apa? Ayo, memberantas apa? Nah, ya sampai saat ini tuh susah diberantas. KKN ya, tidak hanya apa korupsi, itu ada kolusi dan juga ada nepotisme. Ya kan? Kalau korupsi itu macamnya banyak. Ya, menerima hadiah, ya, istilahnya gratifikasi, itu juga termasuk korupsi. Ya kan? Kemudian ya, kolusi, nepotisme, hubungan persaudaraan. Jadi saya masih ingat dulu Pak Harto itu ya di periode terakhir beliau memimpin. Itu anaknya Mbak Tutut itu jadi Menteri Sosial. Saya ingat betul. Nah, itu kan sudah nepotisme kan? Ya, anaknya jadikan pejabat. Ya, meskipun saat ini juga masih ada gitu ya, tapi tidak ya tampak sekali gitu. Kemudian apalagi pemberantasan KKN. Kemudian meminta pengunduran diri Pak Harto. Ya, jadi Pak Harto itu diminta mundur jadi presiden. Akhirnya mundur tanggal 21 Mei tahun 98. Kemudian apalagi penegakan HAM. Kalian tahu bahwa ketika Orde Baru memimpin banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM. Salah satunya apa? Dalam hak pasal 28 ya, mengenai kebebasan dalam berserikat berpendapat. Loh, kalau ada yang berpendapat mengkritik presiden, jangan tanya besok orangnya di mana, sudah nggak ada. Loh, nggak ada kemana? Hilang. Ya, penghilangan orang secara paksa alias diculik. Gitu. Dan nggak tahu kuburannya di mana, ya. Seperti itu. Kemudian apalagi? Ya, demokrasi. Demokrasi yang baik. Jadi itu tuntutan dari reformasi. Makanya itu ya. Jadi di sini amandemen, mengamandemen. Jadi kenapa kok harus diamandemen? Gitu. Apakah Undang-Undang Dasar ini sudah tidak bagus, Bu? Ya. Ya ada pasal-pasal yang memang sudah tidak sesuai harapan masyarakat, ya. Jadi minggu depan kita kuis ya. Nanti kuisnya saya kasih tahu lisan atau tertulis gitu. Ya kalian pelajari sampai bab ini ya. Insya Allah nanti saya kasih materinya. Ya. Jadi kalian pelajari ini ya termasuk latar belakang. Jadi kalau ditanya latar belakang atau dasar pemikiran amandemen jawabnya jangan karena sudah tidak sesuai perkembangan zaman dulu. Tak salahin gitu ya. Ya ini nanti sebutin ada 4 ya. Kalau yang tertulis di PPT ini ada 5. Ya, tapi untuk yang nomor 2 dan nomor 4 itu sama, intinya sama. Oke, saya jelaskan. Yang pertama
adalah kenapa kok UUD itu diamandemen? Karena Undang-Undang Dasar itu membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Ya, kemarin saya menggambar kelas ini. Kalian bisa lihat nggak? Bisa melihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, jadi dulu sebelum amandemen, ya struktur ketatanegaraan itu ini bertumpu pada lembaga tertinggi yaitu MPR. Ya, kemudian di bawah MPR itu ada DPR, ada presiden dan jajarannya, ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan juga ada BPK dan ada Mahkamah Agung. Ya, jadi ini ya, itu struktur ketatanegaraan dulu sebelum amandemen. Loh, sama-sama lembaga negara kok ini Bu, posisinya ada yang di atas, ada yang di bawah, gitu. Berarti nggak seimbang. Iya, tidak seimbang, gitu ya. Jadi apa ini yang Mbak Rifki lihatkan gambarnya. Jadi itu lembaga-lembaga negara, ya, itu posisinya tidak seimbang. Prinsip check and balance, ya, pada institusi-institusi ketatanegaraan itu tidak berjalan dengan baik. Jadi dulu demokrasi di Indonesia benar ada pemilu, pemilihan presiden, tetapi semua itu yang menentukan di presiden, wakil presiden itu adalah MPR. Gitu. Makanya harus diubah. Ya, diubahnya seperti apa? Ya. Jadi kalau tadi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan MPR, berubah seperti ini. Bisa kelihatan nggak? Yang udah kelihatan? Lihat tuh. Oke. Jadi sekarang struktur ketatanegaraannya itu seperti yang di bawah. Ya. Konstitusi yang berada pada kedudukan tertinggi, ya. Dan lembaga-lembaga negara ini, ya, itu posisinya semuanya sama, seimbang. Ya. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Ya. Kemudian lembaga-lembaga negara yang berada di bawah konstitusi itu apa saja? Ada MPR, ya. MPR terdiri dari DPR dan DPD. Sudah dicatat apa belum? Sudah, Bu. Oke. Jadi MPR itu terdiri dari DPR dan DPD, ya. Anggota DPR itu siapa, Bu? Ya berasal dari partai politik yang menang dalam pemilu, gitu ya. Nah, anggotanya berapa jumlahnya? Kurang lebih 563, ya. Mungkin juga bisa lebih dikit gitu ya. Itu anggota DPR. Kemudian anggota MPR, anggota DPD itu berapa, Bu? Anggota DPD setiap provinsi itu diwakili 4 orang. Yang pastinya yang menang dalam pemilu, ya, kan milih waktu itu. Jadi provinsi di Indonesia itu kan ada berapa sih? 36 ya. Nah, kalikan aja anggota DPD 4 kali 3. Oh iya, sorry. Kok 36? Ya, 34. Ya, jadi jumlahnya itu 136 anggota DPD. Ditambah anggota DPR tadi, ya, kurang lebih 563. Jadi jumlah anggota MPR itu 696. Ya, sorry. 696. Ya, itu jumlah anggota MPR. Ya. Terus kita gimana, Bu, kalau nggak kenal? Ya kita lihat aja, ya apa namanya, track recordnya kan kita bisa cari tuh di Google gitu ya. Atau mungkin yang kalau dulu ya saya milih anggota DPD, jujur ya karena nggak kenal semua, nggak tahu, tahunya satu, ya mamahnya ini Denada, ya kan beliau itu kan orang Banyuwangi. Nah waktu itu ikut dalam bursa pemilihan anggota DPD, ya sudahlah, bismillah, nyoblos
si siapa itu ibunya dinadai itu ya. Kemudian anggota ini ya, gaji. Mungkin kalian sudah ini pernah mendengar gitu dari Krisdayanti kapan hari itu ya. Mungkin 2 minggu yang lalu dia kan ditanyain di podcastnya siapa gitu ya, bercerita gajinya DPR itu sebenarnya berapa sih ya, karena banyak yang penasaran gitu ya. Gajinya DPR tuh berapa? Banyak ternyata, makanya orang tuh pengen jadi anggota DPR. Tanggal 1 16 juta, tanggal 5 50 juta ya. Belum dana aspirasi ya, 150 juta ya, kali 5 kali dalam setahun tuh. Ya, belum insentif rapat, insentif apa itu kunjungan ya DL atau dinas luar, banyak sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya tadi ya anggota di bawah konstitusi tadi ada presiden dan jajarannya. Kemudian ada BPK ya dan juga ada lembaga baru ini. Tadi DPD ya termasuk lembaga yang baru setelah reformasi itu. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi dan juga ada tambahan Komisi Yudisial ya di samping MA. Kemudian DPA itu nggak ada. Ya, Dewan Pertimbangan Agung itu dibubarkan ya, karena sekarang itu presiden ini apa istilahnya itu Dewan Pertimbangan Presiden itu langsung ditunjuk oleh presiden, jadi tidak lembaga tersendiri ya. Karena tadi ini posisinya kan seimbang ya, semua sejajar ya. Jadi prinsip check and balance itu bisa berjalan dengan baik, saling mengimbangi dan saling mengawasi dan saling mengimbangi ya. Contohnya apa Bu? Contohnya presiden dalam melakukan pekerjaannya, dalam menyelenggarakan negara itu dikontrol sama DPR ya. Mungkin saya pernah cerita juga gitu ya, ketika pembantunya presiden, menteri ini bikin kebijakan gitu kan, misalnya ini benar terjadi ya, impor garam loh, Indonesia itu 2/3 wilayahnya itu laut ya, otomatis kan punya produksi garam yang banyak, iya apa enggak? Loh, kenapa kok harus impor garam gitu? Katanya ini apa namanya garam Indonesia itu jelek gitu ya, kualitasnya kurang bagus. Loh, enggak seperti itu ya, tidak impor garam jadi, tapi impor teknologi gitu loh, biar bisa menghasilkan garam yang berkualitas. Seperti itu ya. Jadi menterinya dipanggil, menteri, kenapa kamu kok impor garam? Kita ini 2/3 wilayahnya itu laut ya, apa enggak malu-maluin gitu loh. Ya itu contohnya ya seperti itu. Jadi dikontrol kebijakan. Bisa dipahami untuk yang alasan pertama? Jelas? Loh, ada yang jawab. Jelas apa belas ini? Ayo. Ini siang-siang hawanya mendung ya, jadi liar-liar ngantuk gitu ya. Ayo yang lainnya, kameranya di-on kan ini. Ayo, semangat toh. Ya, siang-siang habis makan siang ya, darahnya ini mengandung ngantuk ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti kalau tidak ada yang menjawab berarti jelas semua. Nanti kalau kuis atau ujian bisa menjawab. Oke, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden atau eksekutif, ya, hak prerogatif di sini. Dua cabang kekuasaan negara yang harusnya dipisahkan dan dijalani oleh lembaga negara yang berbeda, tapi kenyataannya ini dipegang oleh presiden, gitu ya. Jadi hampir ya enggak dua, bisa tiga-tiganya ya. Jadi enggak hanya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif dulu waktu zaman baru. Kan otoriter dulu itu. Ya. Kalau apa nggak cocok pemerintah itu dikritik, oh ya udah wis besok hilang yang mengkritik. Pernah juga kejadian pelawak dari Jawa Tengah. Saya masih ingat ya. Namanya Den Bagus Sengarso. Ya, si Den Bagus Sengarso ini, sudah bapak-bapak waktu itu bilang gini, kalian tahu uang 500 kertas yang zaman dulu kan ada gambar monyetnya ya,
gorila apa itu ya waktu itu. Nah, itu dia bilang kalau ini loh presidennya kita kayak ini gitu. Langsung masuk penjara tanpa ada proses peradilan gitu ya. Oke. Jadi itu tadi ya, kekuasaannya itu dipegang sama eksekutif. Kemudian yang ketiga, ya, Undang-Undang Dasar itu mengandung pasal yang terlalu luwes. Terlalu luwes itu multitafsir, ya, multitafsir, memiliki penafsiran yang lebih dari satu. Ya, contohnya apa? Contohnya ini di dalam pasal 7, ya. Sebelum diubah, itu bunyinya presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ya. Nah, dari kata-kata ini, dari redaksi kata-kata ini, yang kalian pahami itu seperti apa? Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Menurut Mbak Erika, coba Mbak Erika. Dapat dipilih kembali. Kalau menurut saya, setelah 5 tahun itu nanti presidennya itu bisa dipilih lagi, tapi tidak dijelaskan gitu, Bu. Boleh mencalonkan berapa kali seterusnya, apa boleh selamanya gitu. Oh, iya. Jadi seperti itu ya. Boleh nanti jabatannya itu 5 tahun, tetapi setelah habis boleh nyalonin lagi. Tapi tidak ada batasannya gitu kan. Ya, tidak ada batasannya. Jadi mau 10 periode kalau masih hidup masih bisa ya bisa-bisa aja gitu loh. Kayak zaman Orde Baru kan gitu ya, Pak Harto kan 6 periode, 6,5 ya. Jadi satu periode itu kan 5 tahun ya, dan Pak Harto itu sudah memimpin Indonesia 32 tahun. Jadi 6 periode ya, setengah gitu. Ya, makanya ini harus diganti. Ya, nah, sekarang bunyinya apa? Ya, bunyinya presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali jabatan. Jadi sekarang dibatasi menjadi 2 periode maksimal ya. Jadi ini Pak Jokowi kalau sudah habis ya sudah selesai gitu. Seperti Pak SBY dulu kan beliau kan 2 kali ya periode gitu. Ya sudah selesai gitu. Ya, tapi ada wacana, mungkin saya juga pernah singgung di kelas gitu ya, bahwa ada wacana ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan masa jabatan presiden itu. Ya, mungkin mau ditambahi jadi berapa periode seperti itu. Ya, setuju apa enggak? Kalau saya sih enggak setuju ya. Ya biarkanlah, kan masih banyak pemimpin, calon-calon pemimpin yang mungkin bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Seperti itu ya. Biar ada regenerasi gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Karena saya pernah ditanya gitu sama mahasiswa, kakak kelas kalian nih. Bu, saya mau tanya, Bu. Wakil presiden kita itu di mana? Waduh, saya bingung jawabnya. Karena tidak pernah ini, Bu, apa namanya? Misal kemana gitu ya, ada acara apa bikin ini gitu ya. Aduh, Mas saya kurang tahu, cuma malah pertanyaannya tuh yang lebih menohok. Bu, wakil presiden sama menteri itu jabatannya lebih tinggi mana gitu ya. Loh ya jelas, lebih tinggi mana? Lebih tinggi iya kan wakil presiden gitu kan. Mungkin kalian tahu arah pertanyaannya itu kemana gitu. Tapi kenapa Bu menterinya? Tahu Pak Menteri yang mengurusi segala macam hal ya. Kenapa Bu kok semuanya diatur sama Pak Menteri ini gitu loh. Saya nggak mau nyebut nanti malah saya dilaporin. Nah, kalau nyenggol nanti bisa ini ya. Kenapa Bu kok ini Bu menterinya yang punya tugas luar biasa gitu ya. Semuanya diatur seperti itu. Ya, saya jawabnya juga ini ya harusnya ya ini wakil presiden yang posisinya lebih tinggi gitu ya. Tapi menteri tugasnya ya harusnya sesuai job desk-nya gitu loh ya. Misalnya menteri kemaritiman ya kemaritiman, koordinatornya itu, jadi bukan semuanya diurus.
Bisa difahami untuk yang alasan ketiga? Jadi ada pasal yang terlalu luwes gitu ya. Contoh yang lain adalah mengenai syarat menjadi presiden. Dulu sebelum amandemen itu syarat menjadi presiden adalah WNI sejak kelahiran orang Indonesia asli dulu sebelum di amandemen. Nah, ini kan kurang jelas ya. Orang Indonesia asli ini ya ada standarisasinya enggak? Maksudnya seperti apa gitu ya. Kemudian diganti. Setelah amandemen diganti, syarat menjadi presiden adalah WNI sejak kelahirannya. Jadi kalau kalian semua di sini sejak lahir itu sudah WNI, ya, atau mungkin ada yang punya keluarga negaraan ganda, mungkin orang tuanya ada yang pernikahan campuran kan ganda kan, berarti kalau belum ada umur 21 tahun ya, maksimal 21 tahun itu kan harus sudah memilih gitu ya. Seperti Cinta Laura ya, Cinta Laura Gil itu. Dia tuh memilih kewarganegaraan mana? Indonesia ya? Kalau nggak salah ya. Indonesia apa bapaknya sih? Kalau nggak salah Indonesia ya. Jadi 18 tahun tuh dia harus ini ya memilih, tapi masih mikir boleh gitu. Sampai umur 21, maksimal 21 dia harus sudah menentukan saya mau ikut warga negara mana. Seperti itu. Jadi kalau kita semua ini sudah WNI sejak lahir, ya kita punya kesempatan loh mencalonkan diri menjadi presiden. Loh, siapa tahu di kelas ini nanti ada yang jadi presiden, amin gitu ya. Kan nggak tahu kan ya, namanya doa kan ya, dijabah sama Tuhan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya untuk yang ketiga ini? Oke, saya lanjutkan. Yang keempat ini tadi sudah saya bilang, nomor 4 ini sama dengan yang nomor 2. Yang kelima ini, jadi ini alasannya ada 4. Kenapa amandemen, Undang-Undang Dasar di amandemen. Ya. Yang terakhir ya, rumusan Undang-Undang Dasar tahun 45 tentang semangat penyelenggaraan negara itu belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis. Bahwa kehidupan yang demokratis itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu ya. Nah, kalau dulu ya pemilu presiden ada, tetapi ya sudah tahu yang menang siapa. Dulu ada 3 partai. Golkar, PDI, tidak ada perjuangannya ya, PDI-nya ya. Hanya PDI dan juga P3. Tetapi di sini Golkar itu anggotanya siapa? Guru, TNI, Polri, ya. Jadi ya sudah pasti menang. Gitu. Tiap pemilu ya pasti Golkar yang menang, partai pemerintah itu. Ya Pak Harto lagi yang jadi gitu. Ya, kemudian kepala daerah. Dulu nggak ada pemilu kepala daerah seperti sekarang, pilkada. Tidak ada. Moro-moro ya, kalau orang Jawa, orang Malang itu ya moro-moro, kalau di Jawa Tengah itu gujuk-gujuk, ya udah gujuk-gujuk ya kepala daerahnya sudah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggota DPR, DPRD ya sudah ini ya, sudah urusannya pusat gitu. Nah, kalau sekarang setelah reformasi, pemilu itu ya kita milih langsung, apalagi 2 periode terakhir ini ya, tiap pemilu ada ini debat ya, debat mengenai program kerja mereka, kampanyenya mereka, presiden, calon presiden. Ya, jadi kita bisa memilih sesuai dengan ya kecocokan kita. Oh, saya cocok dengan program kerjanya Pak Jokowi, saya cocok dengan program kerjanya Pak Prabowo, misalnya seperti itu. Kemudian pilkada kan juga sama. Kita kan juga milih ya. Dulu kalau yang Malang, orang Malang, calonnya ada 3, Pak Sutiaji, Pak Anton, dan juga 1 Nanda Gutan. Yang 2 kena kasus korupsi, masuk penjara, ya kan? Diikuti dengan 43 anggota DPRD Kota Malang. Ya, memalukan sekali. 1 kantor hilang, masuk penjara semua. Sak bis ya. Bener loh, 1 bis itu. Ya. Ke Surabaya itu kasus korupsi, ya kan? Tinggal Pak Sutiaji, ya udah yang masih istilahnya bersih Pak Sutiaji, pastinya memilih Pak Sutiaji. Dan juga anggota DPR, DPRD, DPD itu ya juga kita milih langsung. Kemudian supremasi hukum, ya ini penegakan hukum,
juga lebih ditegakkan, kemudian pemberdayaan masyarakat, penghormatan HAM ya. Jadi dengan adanya reformasi ini untuk Indonesia pertama kali membuat undang-undang tentang perlindungan HAM, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, undang-undang pertama Indonesia yang tentang HAM yang sampai saat ini masih berlaku gitu, belum pernah diubah. Dan juga adanya otonomi daerah. Ya, apa sih otonomi daerah? Ya, dulu semua yang diatur pusat. Daerah-daerah itu yang ngatur sama diatur oleh pusat, ya. Sistemnya sentralisasi. Tetapi karena otonomi daerah ini sistemnya berubah jadi desentralisasi, ada pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah seperti itu. Kemudian dengan adanya otonomi daerah itu ya daerah-daerah malah lebih berkembang gitu ya, lebih bisa mengelola daerahnya sendiri. Terus banyak yang bermekaran loh, kayak bunga aja Bu, iya mekar gitu. Seperti Kota Batu itu kan pemekaran itu dari Kabupaten Malang ya kalau tidak salah dulu ya Kota Batu. Nah kalian bisa lihat seperti apa Kota Batu sekarang. Nah, jadi kota wisata, mengklaim dirinya kota wisata, ya memang banyak wisata gitu kan. Jatim Park Group tuh Jatim Park ada berapa coba? Ya, yang terakhir tuh apa itu yang dinosaurus itu ya. Kemudian hotel ya. Apa itu namanya? Klub Bunga itu juga masuk ke Jatim Park. Dan masih banyak hotel-hotel yang ya kelasnya itu ya kelas bintang 5 ya kan, ada resort gitu ya. Dan masih banyak lagi. Itu kaya raya Batu. Dan banyak daerah-daerah lain yang bermekaran seperti mana? Seperti Provinsi Banten. Dulu nggak ada Provinsi Banten. Ya. Terus Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, ya, Gorontalo itu merupakan hasil dari itu tadi, proses otonomi daerah. Bisa dipahami untuk alasan atau dasar pemikiran kenapa kok Undang-Undang Dasar diamandemen ya. Selanjutnya adalah tujuan amandemen ya. Jadi ini ada 7 ya, ada 7 tujuan amandemen ya, yang pastinya untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai apa? Ya, mengenai tatanan dalam mencapai tujuan nasional, kemudian kedaulatan rakyat ya, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan paham demokrasi. Kemudian menyempurnakan aturan yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan HAM ya, kemudian penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern ya, dan juga ada jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, menegakkan etika, moral dan juga solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara yang sejahtera. Kemudian melengkapi aturan dasar ya, dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara, ya, seperti pengaturan wilayah negara dan juga pemilihan umum. Pengaturan wilayah negara ini juga untuk batas-batas terluar ya, dari Indonesia itu juga harus dijaga betul-betul, jangan sampai terjadi ya sipadan ligitan yang kedua ya, kemudian blok Ambalat. Sebenarnya dulu yang pernah dimenangkan Malaysia itu karena apa? Secara de facto ya, itu Indonesia itu secara de jure ya, secara hukum itu kan Indonesia yang mempunyai wilayah itu, tetapi ya yang memanfaatkan jaga itu Malaysia, makanya dimenangkan sama Malaysia itu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita punya sesuatu gitu, kita kan harus menjaga, jangan sampai dijaga orang lain terus kelihatan bagus terus kita minta barang itu gitu ya. Jadi ya seperti itulah kasus sifat dan ligitan ya. Oke, kemudian di sini nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung aja ke prinsip-prinsip
dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Jadi yang berubah itu apa? Ya, setelah amandemen. Yaitu MPR. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur dengan undang-undang. Yang sebelumnya anggota MPR itu terdiri dari DPR, utusan golongan dan juga utusan daerah. Kemudian masa jabatan presiden, ya tadi sudah kita singgung bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Kemudian persyaratan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan satu paket, ya satu paket itu ya langsung ada presiden dan wakil presiden. Kemudian pembentukan Mahkamah Konstitusi, ya jadi Mahkamah Konstitusi ini termasuk lembaga yang baru, lembaga negara yang baru setelah reformasi. Tugasnya ngapain? Memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Ya, jadi bisa presiden itu di-impeachment, tahu ya di-impeachment. Di-impeachment itu diberhentikan sebelum masa jabatannya habis. Ya, tapi ya ini tadi harus harus ada pendapat DPR tadi. Ya. Kemudian diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selain tugas ini, Mahkamah Konstitusi ini juga mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Ya. Dan putusannya bersifat final untuk kasus apa aja? Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah. Nah, ada yang tahu nggak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final? Ada yang tahu? Oke, jadi gini, saya jelaskan dengan menggunakan contoh, ya, tolong diperhatikan. Ketika pemilu presiden, ya, waktu kemarin itu, ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kan setelah penghitungan suara diputuskan Pak Jokowi kan yang menang, ya. Kemudian Pak Prabowo-nya tidak terima, ya, tidak terima kalau kalah, akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya, di MK itu ya pembacaan gugatan, kemudian saksi, barang bukti dan segala macam itu ya dalam persidangan. Kemudian hakim memutus, ya, Pak Prabowo kalah. Ya, ya sudah, Pak Prabowo harus menerima putusan hakim, ya. Tidak ada upaya hukum lain seperti kasus pencurian gitu ya, misalnya nggak terima putusan hakim bisa banding, ya kan? Dibanding di pengadilan tinggi. Kemudian kalau nggak terima lagi putusan pengadilan tinggi bisa kasasi, ya. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi ya sudah sekali kasus itu dijalankan di Mahkamah Konstitusi, ya sudah putusannya harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat di situ. Bisa difahami? Jadi pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. Jelas enggak? Dengan saya memberikan contoh tadi. Jelas, Bu. Jelas. Mbak Fadia jelas ya? Mbak Syifa jelas mengenai tugas ini tadi Mahkamah Konstitusi dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final, ya. Tolong difahami. Oke, selanjutnya ya, Presiden dalam mengangkat duta besar ya dan konsulat jenderal atau konjen harus memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, duta besar dan konjen itu biasanya ya itu tempatnya beda. Kalau duta besar misalnya Cina, ya, Cina dan Hong Kong.
Hong Kong itu kan bagian dari Cina ya, meskipun dulu itu pengen pisah gitu, tetapi ya tidak berhasil gitu ya. Nah, duta besar itu ada di Beijing, di Cina. Ya, kemudian Hong Kong itu kan ya ada wilayah tersendiri gitu kan, beda dengan Cina, Cina daratan istilahnya gitu. Itu adanya konsulat jenderal gitu. Misalnya buat apa sih Bu? Ya sama kayak duta besar gitu ya, untuk ngurus kayak perpanjangan paspor gitu. Kalau apa namanya, misalnya banyak ya TKI itu yang ngajuin cerai gitu ya. Nah ini biasanya harus minta stempel dari ini surat kuasa. Jadi ada surat kuasa dari kuasa hukumnya, advokat dari Indonesia mengirimkan surat kuasa itu ke TKI tersebut. Nah, sama TKI itu harus ada stempel ini apa namanya itu, konjennya itu ya, istilahnya kayak KBRI gitu ya. Cuma di sini konsulat jenderal seperti itu. Ya. Karena kan kalau sidang di pengadilan agama itu kan kalau tidak ada orangnya, TKI itu kan harus ada stempelnya yang dari luar negeri itu. Oke, selanjutnya dalam memberikan grasi dan rehabilitasi. Ini rehabilitasi bukan rehabilitasi narkoba, bukan ya? Ini rehabilitasi apa? Ini nama baik, pengembalian nama baik ya. Seperti apa, Bu? Jadi rehabilitasi itu misalnya ada orang salah tangkap gitu. Jadi orang ini nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin dia lagi nunggu istrinya di pasar atau apa, tiba-tiba polisi nangkap dengan tuduhan mengedarkan narkoba, misalnya seperti itu, ya. Kemudian di penjara, ternyata salah tangkap. Nah, ini kan otomatis nama dia sudah jelek di masyarakat, ya kan. Kemudian mungkin dia sebagai tulang punggung, akhirnya keluarganya terlantar, ya. Nah ini bisa minta rehabilitasi, ya. Minta ganti kerugian, namanya dikembalikan, ya, diperbaiki gitu, dan juga bisa minta ganti material. Nah ini harus mempertimbangkan dari MA, Mahkamah Agung ya, serta dalam memberikan amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan pendapat dari DPR ya. Amnesti abolisi itu pengampunan amnesti pernah terjadi di Indonesia. Ya belum lama kasusnya, mungkin 2 tahun yang lalu. Jadi ini kasus ITE, ada salah satu guru di Lombok ya, kalau tidak salah ya, di Lombok, di Mataram. Jadi dia itu mendapatkan pelecehan seksual lewat telepon ya, intinya melalui media HP, entah itu WA ataupun telepon seperti itu. Kemudian siapa yang melakukan? Kepala sekolah, karena si ibu ini adalah guru di sekolah tersebut gitu ya. Kemudian dia curhat ke temannya, mengirimkan bukti gitu ya, bukti pelecehannya. Nah, akhirnya tersebar, kepala sekolahnya nggak terima, kemudian melaporkan si ibu guru ini tadi ke polisi dengan kasus pencemaran nama baik melalui dengan ini ya, berdasarkan undang-undang ITE. Nah, akhirnya apa? Ya udah berjalan di pengadilan, kalah ya di pengadilan tingkat pertama, di pengadilan negeri itu kalah. Kemudian si ibu ini kalah, kemudian banding di pengadilan tinggi ya. Menang, si ibu ini menang. Kemudian lawannya pastinya tidak terima, kasasi lah ya. Si kepala sekolah ini kasasi. Kemudian di putusan kasasi si ibu ini tetap dinyatakan bersalah. Nah, kalau dinyatakan bersalah berarti kan harus menjalani hukuman. Padahal dia korban, kenapa kok malah jadi dia yang di penjara? Bisa difahami nggak kalian? Misalnya gini, saya kebetulan tuh baru kehilangan sepeda, ya, sepeda goes di teras rumah. Mungkin malam-malam gitu yang ngambilnya. Nah, itu saya pasang, ini contoh ya, saya pasang CCTV, cuma kalau hilang sepedanya beneran hilang. Jadi, saya pasang CCTV ya, oh ternyata ini yang mengambil gitu, misalnya tetangga saya, si adik misalnya, ternyata yang mengambil si adik gitu. Kemudian ya si adik itu nggak ada di
rumah, hilang gitu. Kemudian saya share tuh video itu. Ada yang tahu nggak keberadaannya adik gitu ya? Saya share di grup ini, grup lingkungan perumahan gitu ya. Kemudian ya si adik, ujug-ujug si adik itu ngelaporin saya dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Padahal saya korban. Sepeda saya tuh diambil gitu loh sama adik. Tapi kenapa saya yang jadi dilaporkan gitu? Ilustrasinya seperti itu. Bisa difahami ya? Kemudian akhirnya ini karena ini apa namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, LSM ini bergerak untuk membantu si ibu guru ini, minta pengampunan dari presiden. Akhirnya yaitu amnesti itu diampuni, dalam artian apa? Tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung, karena di sini dia korban gitu loh, kok malah dipenjara. Bisa difahami ya? Jadi ini memang undang-undang ITE itu memang agak cacat hukum, gitu. harus direvisi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengaturan tentang KY. KY ini juga lembaga baru, Komisi Yudisial, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dia bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Hakim Agung itu tugasnya di Mahkamah Agung dan mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Contohnya apa? Misalnya kalian ada ini ya, mengetahui hakim di sini loh kayaknya tuh terindikasi melakukan korupsi. Korupsi itu dalam arti dia tuh minta uang ke pihak yang ditanganinya, ke terdakwa gitu ya. Istilahnya itu disuap gitu loh. Itu bisa dilaporkan ke KY ya. Kemudian pengaturan tentang DPD, Dewan Pertimbangan Daerah. Kemudian mengenai wilayah negara ada penambahan pasal baru, kemudian HAM ini juga ada tambahan pasal yaitu 28A sampai J ya. Kemudian pertahanan negara diubah menjadi pertahanan dan keamanan negara, ya, kemudian bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya ini diatur di pasal ini. Kemudian khusus untuk bentuk negara tidak berubah, ya. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Bu, saya izin bertanya. Iya, Mbak Denis. Tapi yang tentang apa namanya amandemen tadi, yang tadi kan sebelum amandemen itu tertinggi itu MPR ya Bu, bukan UUD. Terus tapi kok itu kekuasaannya yang dapat besar itu malah presiden, kok bisa gitu, kenapa Bu? Iya. Jadi ya karena memang MPR ya, MPR ini kan sangat berhubungan erat dengan presiden, Mbak Denis, ya. Karena kan yang menentukan, yang memilih, mengangkat itu MPR, Mbak Denis, yang presiden itu, ya. Jadi ya kalau MPR di sini kan anggotanya tadi ya DPR dan juga utusan golongan dan utusan daerah. Itu orang-orangnya presiden semua dalam artian seperti itu, Mbak Denis, ya. Jadi ya tetap ya, presiden waktu itu ya saya bisa mengatakan ya otoriter, ya. Itu ya, Mbak Denis ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ini tak panggil lagi nih. Alisa ada, Alisa. Ada Bu hadir. Afif ada, Afif. Hadir Bu. Kautsar. Kautsar. Rumahnya pemadaman Bu. Walah. Yes. Yes. Untuk yang ini dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar ya, ini ada orde lama, orde baru dan juga orde reformasi, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi untuk kuisnya nanti nggak sampai sini ya, kuisnya sampai prinsip setelah amandemen. Ya, jadi sama dipelajari. Sekalian juga untuk apa namanya UTS-nya ya, sekalian kisi-kisinya gitu. Karena kan minggu depan itu kuis, terus minggu depannya kan UTS ya. Jadi silakan nanti dipelajari ya. Ini sudah minggu ke-6 ya, tidak terasa ya, cepat sekali.
Jadi nanti dipelajari mengenai asas, ya, asas pendidikan itu ada 5 itu, asas kemerdekaan, asas kodrat alam, ya, sama contoh-contohnya itu ya yang sudah pernah kita bahas. Terus dipelajari tuh Pancasila sebagai landasan atau fondasi negara. Kemudian yang bab kedua itu dipelajari mengenai ini segi kultural ya sama yuridis. Terus bab ketiga mengenai sejarah itu kalian pelajari yaitu kerajaan itu ya sama perbedaan kebijakan Jepang sama Belanda itu. Ya kan? Kemudian yang bab kelima 6 ya berkaitan dengan undang-undang dasar itu mudah naik bab 5 sama 6 ya. Terus apa itu tadi pembukaan sebagai fundamental ya, sebagai apa namanya fundamental negara itu sama ya ini tadi amandemen latar belakang sama prinsip-prinsip yang berubah itu apa saja. Udah wes itu aja ya. Kemudian nanti lisan aja ya lebih enak lebih cepet gitu. Saya juga enak nilainya langsung jadi nggak usah ngoreksi. Kalau lisan itu paling pertanyaannya itu saya paling banyak paling 2 ya. Jadi nanti sistemnya itu misal urut absen gitu ya. Misalnya Mas Afif, saya kasih pertanyaan, misal bisa jawab ya. Absen kedua pertanyaannya beda gitu. Kalau nggak bisa jawab ya lanjut pertanyaan yang sama untuk absen selanjutnya. Gitu ya. Oke, sudah. Untuk Ya. PPT yang konstitusi sama Iya. yang amandemen itu belum dikirim ya, Bu? Ya, Berarti ya wis. untuk yang bab filsafat itu enggak Ya ya, Bu? nanti tuh geser aja. Ya, Ya. Bu. Ya, insya Allah nanti habis ini saya kirim ya. Ini saya masih ada kuliah lagi jam 2 ya. Ya sudah kalau begitu saya akhiri kuliah. Sudah ada pertanyaan Pak ya? Jelas ya? Jelas loh ya, bukan belas loh ya. Ini agak-agak ya wes kalau gitu saya akhiri kuliah siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jun. Apa Jun? Kenapa Jun?